Coba. Yang hadir baru 53 ya teman-teman, kita nunggu yang lain juga. Nih Mas Yuda juga udah hadir, udah sebagai co-host. Ya, kita tunggu dulu ya Mas Yuda ya, biar paling enggak 100 dulu. Nah, sambil nunggu Mas Yuda isi, ini ada siapa aja di sini saya mau lihat. Mbak Junijar, halo. Halo Mbak Junijar. Mau berbagi tipnya Mbak? Kemarin buka jasa di promonya jadi meningkat pesat karena join dengan kita. Halo Mbak Erni, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yuk silahkan sharing-sharing Mbak. Nanti kalau pembicara utama biar nunggu partisipannya 100 dulu. Ya, soalnya Mas Yuda banyak yang nyari nih. Kasihan kalau isi sekarang. Silakan Mbak Jun, silakan sharing Mbak Jun. Iya, jadi waktu dari awal saya gabung iTemplate ID terus lanjut ke Mudah Digital itu karena tadinya pandemi terus benar-benar drop jadi nol besar penghasilan dari jualan. Terus saya manfaatkan kemampuan desain untuk upload foto produk, jadi supaya nggak terlalu membosankan lagi. Nah, alhamdulillah satu persatu mulai tertarik, mulai ngelirik lagi. Mungkin bisa ya kalau saya perkiraannya bisa jadi karena desain foto produknya udah lebih baru kan, nggak terlalu membosankan. Bisa video, kadang foto, kadang video, dan saya uploadnya kemana-mana. Itu alhamdulillah satu. Terus yang kedua, ada aja di antara orang-orang yang lihat postingan saya itu ada aja yang tanya soal desain. Ya memang nggak sebanyak yang mau beli produk, tapi ada aja. Entah itu tentang video, entah itu tentang foto, editan, dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah jadi yang tadinya nol besar, mulai ada sebulan penghasilan nambah, bulan berikutnya nambah lagi. Malah khusus bulan ini Mbak, yang TikTok dari yang tahap yang pertama kemarin itu saya sempat kebingungan. Jadi karena baru beberapa kali upload ke TikTok, meskipun belum sempat buka toko, udah ada yang nyapa-nyapa, Mbak itu jualan ini di TikTok, Mbak itu jualan ini di Instagram, Mbak itu desainnya, pokoknya begitu-begitu deh nanyanya. Jadilah Mantap. Mantap banget sembari yang ikut benar nih, kelas. Mbak. Keren sembari banget. sembari ikut kelas, sembari ngerjain orderan. Yang terakhir tuh alhamdulillah jahitan bikin ada yang pesen spray, akhirnya selesai terkirim. Ya alhamdulillah. Kalau spray kan agak mahal kalau handmade. Jadi ya lumayan dan ada closing juga desain. Wah, pokoknya bersyukur banget deh. Perlahan tapi pasti ada peningkatan. Makasih banget Mbak Erni, Mbak Kisti, Mbak Noni, Mbak Lia, semuanya. Oh iya, aduh cerita yang mengharu biru. Ini yang hadir ada siapa lagi ya Mbak ya, biar berbagi cerita kayak Mbak gini. Ada siapa lagi ya? Untuk Mbak Jun makasih ya untuk sharingnya. Makasih Mbak Erni. Iya, sama-sama. Teman-teman pemateri utama nanti ya nunggu biar 100 dulu ya. Sayang nanti kalau belum ada 100 dimurahi ya. Ini di sini saya mau lihat-lihat ada siapa saja. Halo Mbak Ririn Mayasari. Nah, Mbak Ririn ini teman-teman pada saat join itu dibela-belain banget ya, kondisi keuangannya sangat minim, bahkan order aja pas di ambulan loh. Halo Mbak Ririn. Halo Mbak. Iya Mbak, Assalamualaikum Mbak Erni. Ya, Waalaikumsalam. Isi sebentar ya Mbak, sambil nunggu teman-teman untuk pindah ke link sini ya, sambil saya share-share, tolong Mbak Ririn isi sebentar ya. Iya baik Mbak Erni. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Oke, tunggu ya. Siap-siap dulu.
Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya berasal dari Medan. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu dan kenal banget sama saya. Punten ya, ini gambarnya nggak aktif kamera. Saya itu di sini alhamdulillah sebagai admin Muda Digital. Baru berapa ya? Baru berapa bulan 7 sih? bulan, 7 Ya, bulan, Mbak. 7 bulan Selama ya, MD Mbak. berdiri, iya, selama MD berdiri. Jadi pertama gabung itu waktu itu namanya iTemplate ID. Alhamdulillah iTemplate ID sudah punya anak cabang 3. Ada Muda Digital, ada Roy, ada Digitatif. Nah, 5, saya Mbak. Udah 5, Mbak. Oh, sudah 5, 5. Mbak. Oh, Iya. ya sudah 5. Nah, itu waktu itu ceritanya waktu pas gabung di iTemplate ID itu, saya kan punya temen nih, mantan teman kerja dulu. Kebetulan saya itu pernah jadi TKW ya, 2 tahun. Jadi pulang ke Indonesia nggak ada penghasilan dong sama sekali, apalagi kena di masa pandemi ya. Terus saya lihat itu postingan temen, itu bagus, begitu dia belajar video itu kayak buat animasi-animasi gitu, cepet banget dia belajarnya. Padahal dulu waktu pas kenal sama beliau itu nggak tahu apa-apa, jadi kayak tertantang aja gitu loh, kok dia langsung bisa. Terus tanya-tanya informasi sama temennya, lah itu dimasukin sama teman saya ke grup desain. Terus saya belajar di situ, oh ternyata ada ya. Pertama kenal itu kaget juga gitu, oh ada ya ternyata kelasnya gitu, kelas desain buat video. Ikut deh di situ belajar. Nah setelah itu beliau nawarkan produk. Waktu itu ada 3 produk yang dijual ya, namanya microblog, Instapost, sama Gampang Video kalau nggak salah. Jadi saya beli itu yang paling murah menurut saya, karena waktu itu harganya luar biasa sampai 400 ya, 400 sampai 350 gitu. Jadi saya beli yang harga 350. Itu alhamdulillah waktu pas itu tabungan itu nggak ada, paling ada itu 500. Udah gitu anak lagi kondisi sakit. Jadi antara 2 pilihan nih, antara anak sakit sama beli produk. Terus tanya sama suami, nah itu dikasih izin, ya udah beli aja nggak apa-apa, nanti rezeki ada katanya gitu. Padahal sebelum-sebelumnya beliau tuh kalau saya ikut bisnis agak ragu-ragu, karena udah bolak-balik ikut bisnis itu nggak menghasilkan apa-apa. Jadi waktu pas izin sekali, nah dia itu kasih, kayak terbuka gitu jalannya. Ya Allah, mudah-mudahan Bismillah ini yang memang membuka peluang ya untuk saya sama suami menambah penghasilan. Jadi ikut di situ beli produknya, minta izin karena waktu itu promonya habis. Waktu itu promonya habis, saya minta waktu sampai besok, ternyata dikasih. Nah setelah itu saya transfer, saya pelajari selama 1 bulan. Itu waktu pas beli produknya ternyata banyak sekali ilmu yang saya nggak tahu tentang dunia digital. Saya memang suka edit-edit video, tapi yang seperti pernah pakai aplikasi ini, tapi ilmunya itu ternyata banyak yang saya nggak tahu. Jadi setelah ikut di sini, digabung di iTemplate ID, saya penasaran, saya pelajari itu, karena ibu rumah tangga itu sibuk ya pasti, karena apalagi punya anak, terutama bagi ibu-ibu yang punya anak kecil. Jadi saya itu belajarnya sampai yang lebih aman, yang lebih masuk di otak saya itu tengah malam sampai jam 2 malam tuh kadang baru tidur. Ketika semua udah tidur, saya di situ otak-atik. Nah setelah itu otak-atik selama sebulan saya pelajari, saya kirim nih. Saya kan belum punya produk waktu itu, nggak ada produk sama sekali. Terus saya posting berupa video produk iTemplate juga, saya diajak ikut kelasnya, saya tawarin. Nah saya kirimin aja tuh hasil-hasil editan saya, video saya ke tim ya, waktu itu namanya tim Bismillah.
saya kirim-kirim aja, suka saya aja gitu kirim. Alhamdulillah merekanya senang gitu dengan hasil editan saya. Selang berapa bulan saya ikut project, saya pelajari juga tentang cara mengirim pesan sekali banyak itu ya. Dengan cara satu klik saya pelajari, terus ada lagi bonus-bonus yang saya dapatkan dari iTemplate ID itu juga saya pelajari. Alhamdulillah Mbak Erni waktu itu langsung meminta saya untuk buatkan promo iklan tentang kelas. Itu Mbak Erni bayar waktu itu beli. Udah deh Mbak, saya beli hasilnya. Padahal saya share aja gitu, suka hati mau pakai gitu, saya senang aja gitu. Editan saya dipakai ke banyak orang ya, apalagi ke tim. Ternyata Mbak Erni ngasih peluang, Mbak mau apa, waktu itu diajak jadi pemateri. Apa, terus ada peningkatan lagi. Mbak mau diangkat jadi ini, mau nggak gitu. Saya ambil aja kebetulan waktu itu closing memang nggak begitu banyak, tapi tiap bulan saya ikut itu alhamdulillah closing ya, saya syukuri, mau berapa itu saya dapat saya syukurin. Nah, peningkatannya itu karena kita sering berbagi ilmu, sering berbagi hasil desain. Nah, Allah tunjukin nih sama, oh ini dari Mbak Erni ya, dari beliau yang baik banget. Mbak mau nggak ini jadi admin? Kebetulan waktu itu saya jawab aja iya mau Mbak, padahal saya nggak tahu kerjanya seperti apa karena ini pengalaman pertama waktu itu bagi saya. Tapi Mbak Erni ngajarin, terus ada admin juga kemarin ya Mbak Syifa, sampai sekarang juga ada adminnya iTemplate juga. Jadi itu saya juga cari-cari informasi, saya minta bantu juga. Nah alhamdulillah sampai sekarang saya dapatkan ilmunya itu gratis. Jadi belinya sekali, alhamdulillah udah balik modal. Terus hasil kebetulan ada apa ya, tiba-tiba ada ini karena lihat Instagram saya, tiba-tiba ada yang minta diuruskan Instagramnya gitu. Jadi nambah penghasilan juga, alhamdulillah. Dari kalau kita ini pasarannya, kalau ngurus Instagram itu biasanya gajinya itu mau dibayar kita 500.000 sampai 750.000, bahkan ada yang jutaan. Jadi walaupun belinya itu harganya kemarin 350 saya beli, tapi ternyata dengan ilmu yang dikasih dari iTemplate ID itu tentang dunia digital berkali-kali lipat untungnya gitu. Jadi nggak ada ruginya kalau menurut saya tentang dunia digital itu nggak ada matinya kalau bisnis di dunia digital. Kemarin sempat ada peserta yang nasihatin saya ya, bapak-bapak baik banget, bapaknya bilang kayak gini, itu Mbak Ririn tingkatkan aja lagi desainnya, tingkatkan lagi di dunia digitalnya, karena dunia digital itu nggak ada matinya, apalagi kecanggihan teknologi itu semakin kemaju ya, semakin maju, nggak ada makin mundur, itu nggak ada. Jadi bapaknya bilang itu aja makin tingkatkan, karena itu insya Allah bisnisnya akan berkembang, kata bapaknya. Jadi dari nasihat beliau juga saya, oh iya benar juga gitu. Terus saya kembangkan, alhamdulillah memang benar banyak yang pebisnis, apapun pebisnisnya, mau dia bisnis MLM apapun ya, itu tetap akan butuh namanya media sosial tentang dunia digital, periklanannya, karena semua di situ, baik itu mau Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, semua di situ, karena orang sekarang berlomba-lomba untuk membuat iklan yang menarik, yang cantik, yang berupa video, yang apalagi banyak ya TikTok ini macam-macam juga. Jadi memang kita harus tahu banyak ilmunya gitu. Gitu mungkin Mbak Erni. Oke Mbak Ririn, terima kasih atas sharingnya. Oke, ini sekarang kita ke pemateri utama aja. Ke Mas Rahmat dulu aja ya. Mas Yuda tadi bermasalah dengan mic-nya. Halo Mas Rahmat, mic saya hidupkan. Silahkan Mas Rahmat.
Monggo Pak Rahmat. Halo Mas Rahmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, ada yang Waalaikumsalam. saya cari. Oke, Bentar, Mbak. tunggu ya, ada yang saya cari Oke, sebentar. oke, siap-siap. Bentar. Nah, udah Tadi ketemu. habis jemput istri tercinta yang ketinggalan di mobil. Enggak Mbak Er, Ini itu cari Pak Rahmatnya cari amunisi dulu. Siapa tahu cari Milagros dulu gitu di mobil atau ini ini udah ada. Minum Milagros dulu ya, Kak. Minum Milagros dulu. Ini saya kebetulan lagi di rumah mertua. Ya, jarak tempuh itu 570 kilo. Saya bilang semalam saya sempat live itu di TikTok. Jarak tempuh 570 kilo ya, berangkat kemarin jam 5:30 sore. Nanti tadi jam 5:30 sore lagi baru tiba di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang lain ya semua. Saya mungkin sebagian yang sudah bergabung sudah kenal saya Rahmat Milagros, lebih dikenalnya. Asal saya di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Profesi saya itu sebenarnya PNS. Cuma di background saya nggak nampak bahasa PNS. Kelihatannya cuma pebisnis. Pebisnisnya ini, bisnis Milagros. Ya. Terus saya ini awal cerita ketemu, ini kedengaran Mbak ya? Soalnya agak ada suara hujan juga sih. Iya Mas, kedengeran lancar. Alhamdulillah. Ya, awal saya ketemu dengan Muda Digital ini gabung, itu kalau nggak salah di bulan puasa kemarin, paket DPR Mbak ya, Yes. yang kita editing kartu-kartu ucapan ya. Saya Iya. pertama tertariknya di situ, saya gabung. Terus setelah itu, di proyek kedua saya ikut jadi admin untuk mengelola juga kelas ini, kelas Muda Digital. Nah, yang sudah saya ikuti itu kemarin ada Gampang Video Banget ya, GVB. Sudah saya jadi admin di situ, terus ada Copywriting Matic ya. Terus yang terakhir TikTok ya. Terus kalau mau bicara penghasilan, saya kan dari Muda Digital alhamdulillah karena masih baru, ada setiap proyek ada closing ya, ada pendapatan alhamdulillah. Terus yang paling terasa ini di TikTok. Jujur saja, sebelumnya ini saya sudah kenal TikTok, tetapi saya sudah punya akun sudah hampir 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak pernah aktifkan. Ada 2 postingan, itu pun yang penontonnya nggak salah nggak sampai 5. Itu pun postingan promo produk Milagros dengan harganya, ya, sama branding logo Milagros di dinding rumah. Cuma 2 yang saya posting, itu selama hampir setahun hampir nggak ada sentuhan dari penonton, dari viewer ya. Saya nggak punya tambahan viewer, saya nggak punya pengikut saya, karena kan pikir saya harus juga joget segala macam. Nah, setelah saya beli, terus terang saya beli juga pakai TikTok ini, karena saya penasaran, walaupun saya sudah jadi admin, tetapi karena saya penasaran dengan materinya, tetap saya beli juga dengan harga 299 kemarin itu, karena saya perlu ilmunya, ya. Saya pelajari, saya coba ikuti sistem algoritmanya ya, yang diajarkan sama Mbak Kisti, diajarkan sama Mbak Erni, saya coba terapkan. Alhamdulillah, dalam waktu sekitar, kita mulainya kalau tidak salah 2 Agustus ya Mbak ya, itu hari. Halo Mbak Erni. Halo Mbak Kisti. Iya, halo Mas. Iya. Ya, kita mulainya 2 Agustus ya TikTok itu. Iya, TikTok yang batch 2 mulai promonya tanggal 2 Agustus. 2 Agustus kita mulai kelasnya ya. Terus Ya. alhamdulillah pas hari ulang tahun anak saya 25 Agustus kemarin, situ saya dapat Saya dapat bonus yang bertubi-tubi. Sebelumnya, seminggu setelah kita jalankan algoritma kelas optimasi TikTok, saya dapat follower yang dibilang aneh ya, aneh bin ajaib, 200 follower masuk dalam waktu cuma berapa menit, ya, itu masuk. Terus saya punya video TikTok, itu ada beberapa yang sempat FYP, yang sampai penontonnya 10.000 ya, ada 6 ribuan, itu. Terus
yang pas hari ulang tahun anak saya, nah itu yang kejutan betul. Saya bisa live. Dalam waktu 3 minggu, kita bermain TikTok, jalankan algoritma dengan optimasi, ternyata dalam waktu 3 minggu saya bisa live. Nah, itu pun saya punya viewer cuma 600-an, yang like cuma 9 ribuan. Sementara orang harus punya viewer sampai harus punya follower ya, follower sampai puluhan ribu baru bisa live ya. Harus punya like itu sampai puluhan ribu juga baru bisa live. Alhamdulillah saya hanya 600-an follower, 9.000 like, dalam waktu 3 minggu, saya sudah punya layanan live sampai sekarang. Sampai kemarin, semalam itu saya bawa mobil, alhamdulillah terhibur di jalan, live terus. Ada penonton, nggak ada penonton, live aja terus. Nah, terus yang kedua, ini Ada penonton nggak, Mas? ya, Di live TikToknya itu ada penonton nggak, Mas? ya ada yang ikut nonton. Ada? Bahkan ada, iya, waktu Alhamdulillah. minggu lalu waktu saya pulang dari sini habis antar istri, saya pulang kembali ke Pasangkayu. Saya berangkatnya kan pagi, jadi saya perjalanan malam. Itu waktu jam berapa saya live itu? Live yang terakhir. Saya live-nya jam 12 malam, karena saya kan tidur di jalan. Jam 11 saya tidur, jam 12 saya bangun. Itu saya live, ada teman yang ngikutin, 2 orang, 2,5 jam perjalanan, mulai dari tempat saya berangkat itu, dari tempat saya tidur, sampai di rumah. Itu masih on, ngikutin terus. Jadi enak ya, jadi berasa ada temannya ya, Mas? Alhamdulillah Ya? ada teman. Apalagi Mungkin tengah lagi malam. itu udah ketiduran kali Mas, enggak Nggak ini tahu lah. enggak. Tapi ada komunikasi, ada nanya-nanya, ada chat, itu ada. Jadi nanti pas sampai, makasih Mbak, ini udah teman nih sampai tengah malam. Ya, makasih Mas sudah sampai di rumah, saya juga senang kok lihat pemandangannya. Lah pemandangan hujan tengah malam. Hujan tengah malam. Kira-kira makan data banyak nggak, Mas? Biar buat sharing teman-teman aja. Saya ini untuk bocoran ya, untuk bocoran teman-teman. Saya pakai data, saya daftarkan, saya punya kartu data ini di My Telkomsel. Di situ ada pilihan, saya kemarin dapatnya 24 GB itu cuma 100-an berapa ya, 120 100 berapa, 24 GB. Ini udah 2 minggu saya pakai belum habis, baru setengahnya. Padahal sering live ya, Mas, ya, saya lihat ya. Alhamdulillah sering live, TikTok saya itu hampir tiap hari karena saya harus optimasi ya, harus kegiatan optimasi. Kita tahu lah nanti taunya di di kelas lanjutan gimana itu optimasi. Iya, sekarang kan makanya bisa sampai 1.000 ya, Mas. Kan kita syarat live harus 1.000 follower ya, Mas ya. Iya. Ya, enggak juga. Harus 1.000, Mas. Kalau belum 1.000 follower nggak bisa live. Loh, saya cuma 600 bisa live. Oh, iya. Cuma 3 minggu 600. Maksudnya saya buatkan videonya. Apa ya? Sekarang ada videonya. Sekarang 1.000 kali, Mas. Hah? Sekarang 1.000 kali. Ya nggak tahu lah, yang jelas saya bisa tembus, saya bisa buktikan. Kemarin orang butuh sampai butuh 10.000 ya, 10.000 belum bisa live. Saya bisa buktikan, bahkan ada videonya saya bikin karena kemarin saya sempat posting mengenai itu yang coba deh ini nggak bisa nggak bisa diklik, nggak bisa di like ya. Ada yang bilangin saya ngemis like ya, sedang loh ngemis like nggak juga kali ya. Saya ngemis like, ngapain saya ngemis like? Saya sudah live kok. Ya? Saya gitu, saya balas. Ngapain saya mau ngemis like sama orang? Kan ini kita cari hiburan. Kalau ada yang mau like, alhamdulillah. Orang kan butuh like karena apa? Karena mau cepat live kan, bisa siaran langsung. Saya kenapa mau ribet-ribet? Saya sudah live kok dengan hanya 600 follower, 9.000 like, saya sudah bisa live, ya kan? Nah, saya pasang itu ada di akun saya, mungkin teman-teman bisa buka nanti akun saya, ada di situ, cari aja. Terus yang coba kemarin ada share screen, Mas. Boleh. Saya share screen ya. Iya, biar nambah followernya. Share screen, Mas. Screen ya, screen. Ya, nggak apa-apa. Makanya kalau teman-teman mau boleh share screen, jadi pemateri dulu ya. Ya. Share screen. Ini. Teman-teman yang like follow. Bentar ya. Nah, ini akun saya ya. Rahmat Milagros ya. Oke. @rahmat_milagros ya. Padahal dulu 100 belum ada deh kayaknya. Pas beli TikTok, followernya 100 belum ada loh, Mas. Ini. Sekarang udah 900. Bukan 100, 10 pun belum. Nah, itu malah. Ini yang pertama saya punya. Bener-bener kisah nyata.
Ada Saya foto cek. saya sama Mbak Ririn. Nah, ini. Iya, tunggu sebentar ya, saya lihatkan dulu. Nah, ini yang pertama saya posting dulu. Yang ini, yang paling bawah ini sebelah kiri. Ini sekarang sudah ada yang nonton 25. Terus yang kedua ini kan videonya ini dulu, masalah Milagros kan. Nah, terus yang kedua ini yang saya posting. Nah, ini waktu saya masih jadi peserta. Iya. Saya belajar ngediting, kan? Belajar ngediting. Aduh, ada yang nelpon. Saya tolak dulu ya. Iya. Terus, setelah saya ikut, ini waktu Lebaran kemarin, ya. Nah, itu udah 35 Wah, keren tayangan. tuh sama si Nyonya, keren tuh, Mas. Ini waktu pakai DPR ini. Saya belajar ngedit pakai DPR. Oh, Nih. iya. Nanti saya dapat yang di sini mulai naik 300-an penonton. Ini paling bawah ya, hampir 400. Nah, ini udah mulai ya. Terus yang booming itu di sini booming. Saya bikin iklan. Nah, ini followernya ada. Nah, ini yang kita kemarin bahan praktek ya. Bahan praktek apa ya ini kemarin ini? Belajar TikTok pertama kali kayaknya ini. Iya. Iya, TikTok pertama, ini, Mas, bulan Agustus. Ini materi pertama. Saya dapat viewer sampai 10.000. Keren. Langsung Kok bisa ya, FYP. Mas? Baru minggu Iya. pertama sudah FYP. Iya, Ya udah kan? 70 berbagi. Iya. Ya kan? Ini terus kita lanjut. Bahkan ini kan lihat viewer saya sudah mulai naik ratusan ya. Ada juga yang ini saya cuma posting kayak gini. Ini viewernya sampai 9.000. Cuma gini. Jadi rata-rata saya punya yang naik itu saya manfaatkan yang larinya ke iklan bisnis saya. Saya kan cuma bisnis Milagros. Jadi mungkin bisa diperhatikan saya punya bisnis itu rata-rata di situ yang FYP. Ya. Terus ini ada kemarin juga, ya ini saya juga ada kaget sedikit. Tiba-tiba bisa dapat FYP yang mendadak seperti ini cuma aktivitas anak saya saja. Hanya lompat-lompat tiba-tiba langsung FYP. Mana ya? Tunggu sebentar. Ini. Ini cuma setengah hari postingan. Viewernya 10.000. Ini yang bermain di sini sudah algoritma. Ini baru jam berapa? Jam 11 pagi sudah 10.000 penonton itu, 9.000 viewernya. Ya. Jadi di TikTok ini untuk FYP ya lumayan lah. Ini sudah ada yang 900-an ya. Ini yang kemarin waktu saya bikin ini, viewer dapat 8.000, dapat yang like 200. Ini ada yang nyinggung saya di sini. Nih, ada yang nyinggung ya. Cara ngemis like dengan gaya ya. Ini saya balas. Saya balas dengan ini videonya. Ini videonya ya. Tunggu dulu. Halo Mbak Erni. Iya, halo Mas. Ini saya balas dengan ini. Ya. Ini. Yang ini berapa, Mas? Ini yang nonton sedikit sih, 131. Tapi kan ini balasan dari Yano. Nih, coba 600, Mbak. Oke, iya betul. Oh, itu maksudnya Nah, tadi jawaban jadi cara mengemis tadi ya, Mas ya? Jadi bilang ngemis. Nah, ternyata dengan sebegini saya sudah dapat layanan live dari TikTok. Nah, ini buktinya. Iya, betul Mas. Nah, ternyata kan. Nah, ini saya live kan. Nah, ini. Oke. Lanjutannya. Jadi Mas Rahmat ketika gabung di Muda Digital ID ini kira-kira penambahannya gimana untuk bisnisnya, Mas? Ini penambahan bisnis. Saya kan target saya di sini, saya kembalikan dia supaya tidak mengganggu. Target saya kan sebenarnya untuk mempromosikan saya punya produk ya. Dan di sini kan kalau kita mau promosi secara anorganik berarti harus pakai
modal ya? Harus, Mbak Erni? Halo? Betul, betul Mas. harus Halo. harus pakai modal kan? Nah, Ya modal untuk beli produknya Mas. untuk promosi. Untuk promosi enggak? Untuk promosi kan kita harus beli kan kalau mau kasih naik promosi. Berapa ya? Itu Nah, satu hari berapa itu? Minimal 15.000 ya? untuk promosi apa Mas? Promosi video tutorial Di mana tuh? di TikTok. Oh iya, maksudnya pakai TikTok ADS. Iya, harus bayar. Harus bayar kan? Nah, Iya. sekarang saya kemarin dapat kejutan. Saya nggak tahu, mungkin karena dari kegiatan aktivitas saya seperti apa, saya dapat kejutan dari ini ya, dari TikTok. Tunggu saya, masih kelihatan Mbak ya? Halo? Tunggu ya, saya punya kemarin itu, saya dapat bonus. Ini. Lihat ini, kelihatan Mbak? Halo Mbak Erni? Iya, kelihatan Mas. Kelihatan. Ini ada berapa coba Mbak Erni itu? Kelihatan. Iya, mohon maaf nyambi terima telepon. Ini apa ini Mas? Ini ada, yang pertama ini berapa nilainya? 150.000. Diskon. Ya. Yang kedua? 150.000 juga. Berarti ini ada 4. Totalnya Iya. berapa? Totalnya berapa? 600.000. Ini apa ini Mas? Ini diskon dari TikTok. Saya dapat bonus. Kok bisa gimana itu Mas? Ini ya dari main TikTok itu, dari algoritma yang saya mainkan. Ini saya dapatnya ada 5. Saya dapatnya ada 5. Dan dari 150.000 ini, saya sudah pakai 1. Saya pakainya di mana? Saya enggak pakai sembarangan. Saya pakai untuk promo saya punya produk. Ya. Kemarin saya pasang di promo produk ini. Yang ini. Ya ini ya. Ini yang paling bawah, dilihat ya, bawah. Yang paling bawah ini ada tulisan ini 150.000 ya. Tanggal 6 bulan 9 sampai tanggal 7 bulan 9, 1 hari saya promosikan. Saya pakai itu bonusnya yang nilainya 150.000. Oh, ini jadi udah nggak bayar lagi ya Mas ya? Enggak, saya nggak bayar lagi. Apa yang saya dapat? Saya dapat viewer 26.000. Subhanallah. Dapat viewer 60.000. Saya dapat like berapa? 1.000 like. Keren. Ini artinya saya dikasih bonus diskon, dan saya manfaatkan untuk apa? Untuk mempromosikan saya punya produk. Dan dari sini alhamdulillah kemarin saya closing, Mbak. Oh, keren ya. Saya closing ini ya. Saya kasih lihat dulu ya. Saya kembalikan saya di sini. Saya closing dari Tanah Agam, Sumatera Utara. Itu lihat dari TikTok. Ini Mbak, ada pembeli Milagros saya. Ini dari laporan dari stokisnya yang di Agam, di Sumatera Barat ini. Ini pembelinya. Ini dia kenal dari TikTok, langsung nelpon. Oh, Mas yang jual Milagros ya? Iya, dia enggak nanya, bilang saya di mana. Saya di sini Mas, saya di Agam. Oh iya, di Agam ada agen saya. Udah saya pertemukan dengan agen. Agen laporin sama saya, Pak, ini ada yang beli. Ya, ini kartunya Pak. Bonusnya sudah ditransfer ke saya nih. Dapat bonus saya dari agen. Aku dapat 50.000 dari agen bonus. Saya cuma sebagai apa? Penyalur aja. Nah, itu bonus yang saya terima dari TikTok. Saya manfaatkan untuk mempromosikan saya punya produk. Ini 1 sudah saya pakai, ya. Nah, caranya dapat di mana itu, Mas? Nanti di kelas lanjutan ya, Mas ya? Di kelas lanjutan. Oke, nanti jadi rahat ya, diajarin ya. Untuk berarti saya membeli tanggal 2 Agustus kemarin dengan nilai 290, anggaplah 300.000 ya. Saya dapat bonus. Saya dapat bonus senilai dari TikTok 750.000 karena sudah saya pakai 1. Ya kan? Sudah saya pakai 1. Saya masih punya 4. Nah, ini saya akan buatkan video-video khusus mengenai produk saya dan saya akan promosikan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan viewer yang menjadi target market penjualan produk saya. Ya, sistem saya seperti itu. Jadi di samping saya dapat keuntungan. Jadi pembelinya malah bukan dari TikTok Shop ya, Mas? Bukan dari TikTok Shop, karena TikTok Shop kan sistemnya gini, Mbak. Saya setengah mati kalau mau TikTok Shop. Karena produk saya bobotnya 9 kilo. TikTok setengah mati ngirimnya. Setengah mati ngirimnya ya. Dan saya sistemnya enggak gitu. Sama Mas, saya jualannya juga mahal-mahal di TikTok Shop, saya enggak laku. Saya lakunya di view. Dari view saya, Mas. Oke. Ini
Ini saya keluar dari Halo Mas Ahmad. GG. Nah, keluar kagak ada screen dulu. suaranya ya. Saya Halo. keluar dari sini. Udah ya. Udah ya. Gini, jadi saya dari Muda Digital pertama, saya bermain di afiliasi, membuka kelas ini ya, kelas gratis awalnya ya. Alhamdulillah dari situ dapat keuntungan langsung ya. Terus yang kedua, yang saya dapat dari sini, namanya kita orang marketing, itu yang dibutuhkan, kita butuh database baru. Setiap bulan kita butuh database baru. Dan di Muda Digital ini mendapatkan database itu saya pernah bulan lalu sampai dapat 1000 database dalam enggak sampai 1 bulan, satu proyek. Halo, Bernie. Halo. Iya Mas, ya lanjut aja Pak, lanjut aja. Saya bulan lalu itu bahkan bisa dapat sampai. Maaf, yang bermasalah jaringan saya, Mas. Saya bulan lalu sampai dapat itu dari Mbak Risti ya, saya punya manajer. Saya bisa tembus lebih 1000 nomor kontak baru, dan itu ya target market. Alhamdulillah. Ya, betul. Kalau nggak kenal kita nggak bisa punya kontak segitu ya Mas ya? Ya salah satunya. Ya kan, Kemudahan kenal kita jadi punya banyak kontak kan? Ya kemudahannya dari situ, alhamdulillah ya. Berarti yang kita promokan bukan hanya isapan jempol ya, bukan hanya kecap ya. Jadi keuntungannya bukan cuma karena bilang saya beli TikTok terus saya cuma dapat materi TikTok, bukan. Tapi banyak. Saya bisa saya punya editing Canva, saya sudah bisa permantap ya. Terus saya sudah bisa editing video pakai KineMaster, pakai InShot. Ada lagi bonus Benine, ada juga Sepeto yang ya saya belum kuasai betul, tapi namanya semua bonusnya ada di web, kapan waktu saya bisa buka ya. Aduh, kan? Jadinya rugi banget dia kenal kita ya, rugi banget. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Ya gitu. Tunggu dulu kok lari ke sini. Ayo, kemana tuh? Terus keuntungan lainnya selain dapat ilmunya yang berlebih ya. Saya bilang berlebih karena belum bisa saya pelajari semua. Semua ada di web, tinggal saya buka satu-satu. Terus yang kedua banyak teman, dapat lagi target market yang baru. Terus yang ketiga saya dapat promosikan saya punya produk itu. Jadi saya bisa manfaatkan TikTok Shop juga kalau memang teman-teman bisa manfaatkan kalau memang sesuai. Kalau saya kan bukan tidak sesuai, cuma saya berpikir produk saya berat, harganya 450, mungkin berat orang membeli, jadi saya caranya mempromosikan lewat video TikTok yang saya punya. Dan alhamdulillah saya mempromosikan bukan pakai modal sendiri, ternyata dari TikTok memodali saya. Saya pakai 300.000, malah saya dapat bonus 750. Coba pikir, lebih banyak bonusnya daripada modal belanja saya. Dan lagi untung materi-materi yang saya dapat. Itu. Waduh, TikToknya harganya 299, bonusnya 750. Yang belum kelihatan. Yang kelihatan ya. Iya, belum database nambah 1000 lebih. Belum dapat pelanggan baru. Aduh, menang banyak ini, Mas. Alhamdulillah. Makanya menang saya banyak melihat kalau kayak gini mah. Awalnya saya tidak suka TikTok, tapi setelah saya pelajari ternyata ada peluang seperti ini. Ya saya kemarin tidak canggung-canggung, baru buka, belum sempat dipromosikan. Saya sendiri admin, tapi baru dibuka. Loh, admin kok beli juga? Karena saya pikir ilmunya, ya kan? Saya pikir kemarin saya beli paket DPR kan ilmunya bermanfaat. Ada paket gampang video banget. GPP saya beli juga, enggak tanggung, saya beli juga. Iya. Karena saya pikir ilmunya saya pentingkan. Copyright Matic ya. Saya beli juga. Saya beli juga karena saya pikir ternyata cara kita mempromosikan sesuatu kalau nulisnya asal-asalan, yang baca juga paling cuma lewat. Tapi kalau cara nulisnya dia menggunakan copywriting Matic, orang itu baru melihat pertama nggak akan berhenti sampai ke ujung akhirnya, sampai bisa jadi closing, ya kan? Nah, yang terakhir dengan TikTok. Nah, itu saya pikir di TikTok awalnya saya tidak suka, tapi setelah melihat ternyata peluangnya besar. Dan saya buktikan, minggu kemarin itu saya bilang tadi, saya dapat voucher dari TikTok sendiri, 5 kupon. Lumayan lah 5 kupon. Saya baru pakai 1, masih ada 4. 4 berarti saya masih punya peluang mendapatkan viewer
anggaplah 25.000, berarti saya masih punya peluang 100.000 viewer lagi kalau saya pakai semua itu kupon. Ya kan? Nah, siapa yang tahu setelah ini minggu depan dapat lagi voucher baru lagi, belum habis satu dapat satu lagi. Nah, itu saya nggak tahu dari mana sistemnya TikTok memberikan, mungkin melihat dari algoritma yang saya jalankan, yang saya pelajari dari kelas lanjutan ini. Itu sih, Mbak. Halo? Wah, ini ditunggu tipsnya nih Pak Rahmat. Nah, Di kelas lanjutan ini Mbak kalau Erni di kelas jatuh, kita wajib kasih tempat lagi nih buat Pak Rahmat ya untuk di kelas kelas lanjutan. lanjutan diobrak-abrik deh kalau situ. Artinya Oke, siap Pak Rahmat. Makasih banyak. Mungkin Mbak Erni iya. jaringannya juga ini atau ada Ya. kesibukannya Mbak Erni. Betul. Kita terima kasih banyak Pak Rahmat sharing-sharingnya pada malam hari Terima ini ya. kasih, sama-sama ya. Oke. Ya, oke, makasih. Oke, Mas Ahmad, sukses selalu. Mbak Kasih, Gisti, Mbak. template ada link YouTube-nya nggak, Mbak? Ini ntar saya upload ke YouTube, Mbak. Saya record ya. Kita upload ke YouTube langsung ntar. Karena ini juga belum full untuk partisipannya. Jadi kalau masih ada yang mau masuk, silakan masuk. Untuk siaran ulangnya nanti akan dilihat di YouTube. Oke, siap, Mbak. Sekarang ada Mas Patrick Yuda, silahkan Mas Patrick. Ini anak muda lagi ya teman-teman ya. Halo Mas Patrick. Ayo nak, silahkan nak, sharing nak. Udah masuk belum? Halo. Halo, Ya, masuk nak, udah masuk. mulai dari mana dulu? Kenapa? Mulai dari mana dulu nih? Perkenalkan diri dulu, Mas Yuda itu siapa, terus backgroundnya sebagai apa, kenal awal mulanya kenal kami bagaimana, terus join berapa, sudah balik modal atau sudah untung berlipat enggak, bagaimana cara bisnis dengan skill yang didapatkan dari kita, kayak Mas Rahmat tadi aja. Kan? Ya, kalau latar belakang saya sih dulu awal itu emang udah jualan online juga ya di awal tahun 2019 sebelum pandemi itu tepatnya itu. Ya biasalah namanya mahasiswa kan semester akhir ngerjain skripsi gabut mau ngapain kan udah ke rumah ngapain daripada nggak ngapa-ngapain kan scroll media sosial nggak jelas ngabisin kuota ada nanti coba jualan online dulu yang modal minimalis lah dari dropshipper itu ceritanya dari pas scroll ikan di FB sama IG itu ketemu tuh salah satu supplier produk print on demand ya produk custom kayak casing kaos gitu teman-teman yang ada di Jakarta ya udah coba deh daftar gitu kan pelajarin ilmunya buka akun WA IG khusus jualan ya emang awalnya di situ ya udah kan sekedar isi isi apa yang disuruh IG gitu kan foto profil bio gitu link website ya websitenya sih waktu itu masih ke WA lah ya yang simpel-simpel dulu untuk kontak konsultasi perihal konsultasi produk gitu. Isi highlight posting di feed upload story ya dulu emang ala kadarnya sih. Sampai akhirnya ya closingan ada aja gitu tapi kan nggak rutin tiap hari ada udah iklan juga belajar paid promote belajar API GS juga ya itu benar-benar habis-habisan juga modal modal gadget seadanya yang serba jadul juga waktu itu serba terbatas dan tahun 2020 awal tuh itu awalnya mencekam banget Maret 2020
Miss Corona ini masuk ke Indonesia, ya kan? Di situ sialnya laptop saya dinyalain nggak bisa dicek and recheck karena saya kan kuliahnya di IT juga ya, mungkin sama dengan Mas Pandu itu. Coba deh analisa, ternyata memori RAM-nya itu jebol. Waduh, laptop jadul, nyarinya kemana gitu. Coba deh cari di offline. Gitu. Adanya jumlah pin-nya itu sama, tapi tegangan voltage-nya itu beda. Wah, takut nggak cocok, nggak jadi beli. Ya udah tak biarin aja laptopnya. Nah, tak biarin. Pada akhirnya matot kan. Mati total, nggak bisa nyala lagi mesinnya. Karena lama nggak dimainin lagi kan, partnya nggak ada di online. Aku susah nyarinya juga. Bener-bener toko online tutup juga waktu itu sampai bulan Juni kan. Ya udah deh, coba deh cari cara deh model kontak WA dulu masih ala kadarnya, follower IG ala kadarnya, entah kenapa di sela-sela itu juga ikut komunitas saling simpan kontak WA itu dah. Ya dari situ mungkin ya dapat kiriman juga dari podcastan orang, ya siapa nggak tahu nomor WA saya dari mana, itu nggak tahu. Ya jelas ikutlah aja, coba lah sampai kontak tuh ribuan. Berapa tuh 4.000 lebih kayaknya itu ada. HP jadul berasa ya kontak banyak ya, error. udah udah biasa gitu. Kenal item itu pas bulan Mei itu ada yang podcast lagi dari yang itu yang saling simpan kontak WA itu. Ya udah deh, coba deh ikut kelasnya, penasaran kan, waktu kelasnya Itapus. Coba deh nungguin, pelajari materinya 3 hari waktu itu belajarnya. Pelajarin kok, oh iya ya, pakai HP bisa loh teman-teman. Itu udah yang biasanya saya tuh edit foto, edit video pakai laptop, ya karena keadaan itu kan laptop mati total ya teman-teman. Jadi dipaksa pakai HP. Nah, kalau tahu perjuangannya teman-teman tuh, HP ini yang dipakai itu benar-benar HP buangan dari Jepang teman-teman. HP branded buangan dari Jepang, yang mana tuh kalau dipakai sebentar 15 menit gitu. Waduh, belakangnya bagian backdrop itu rasanya panas banget. Benar-benar kalau dijadiin stiker portable bisa. Oh, jangan ketawa ya. Ada yang ketawa nggak nih? Ngeri banget pokoknya. Nah, kalau dikit lagi itu Iya mulutnya Mas, bentar terus udah meletup tuh. Ya udah, tak paksain aja sampai waktu itu Vespa juga bener-bener hancur-hancuran. Mau pas ada promo kelas premium ikut gak ya, sampai beberapa kali ikut. Produknya gampang video pas bulan Agustus. Nah, kenapa itu ada aja orderan dari produk itu yang jualan online saya. Pas lagi pandemi emang ya omsetnya ngelup banget ya. Ya udah deh, paksain aja lah order gitu kan. Yang bentuk gampang video sampai brojol tuh channel YouTube. Channel YouTube. Nah, dari situ lah cobalah kembangin lagi, upload video tiap hari ya. Ya tujuannya nambah views dulu. Sampai ada yang tertarik dari situ, ada orang nonton ke WA closing gitu. Iseng-iseng bikin video, posting juga gitu. Sampai sekarang ya makin banyak orang yang tahu, ya kenal udah digital itu kan awal tahun juga, kata yang mana tuh beli produknya tuh terus-terusan gitu, invest terus kan, sampai awal tahun HP ganti gitu, sampai lagi nih satu nih pasukan HP utama buat perang kemarin, ya udah jadi HP kedua aja gitu, benar-benar adem, dipakai adem. Sekarang ya tinggal ini satu-satunya
Yang kemarin udah mati total lagi HP-nya. Kecapean mungkin. Karena saking lamanya dipensiunin udah adem juga. Jadi HP kedua. Bener-bener wah kalau diingat perjuangan sih luar biasa tuh. Lagi zaman-zaman saya siksa tuh HP tuh. Itu tahu nggak teman-teman? Spesifikasinya bener-bener pas-pasan, iPad RAM-nya cuma 3 GB, internalnya 32, eksternal 32 masih kurang. Sampai sisanya segiga tuh tak paksain aja edit video. Ngeri gitu. Tapi untungnya gitu dari semenjak itu kalau saya pribadi kalau beli barang-barang otomotif kayak HP ini seakan-akan lebih suka beli HP yang buangan dari Jepang merek branded gitu kan daripada HP baru yang nyatanya bener-bener cepat rusak juga gitu. Soalnya saya tuh waktu ya kalau ada waktu senggang kan nonton YouTube juga ya teman-teman ya channel YouTube-nya Kang Teknisi gitu banyak yang kasusnya kayak gitu HP Cina di baru belum ada 2 tahun malah, malah ada yang belum ada setahun tuh udah rusak aja waduh juga spesifikasinya oke lah tapi ya itu kan dari awal itu memang niat investasi itu benar-benar ilmu kalau yang bisa balik berlipat-lipat ya kenapa enggak gitu teman. Kalau yang konsumtif ya diusahain sampai minimal mungkin jadi gitu aja deh sharingnya teman-teman ya. Oke, Mas Yuda, terima kasih. Jadi pada intinya dengan join uang 299, Mas Yuda, anak muda ini sudah balik modal dan alhamdulillah udah untung berlipat ya Mas Yuda ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Makasih sharingnya Mas Yuda. Nah, teman-teman, sekarang kita dengerin bagaimana sharingnya Mas Julius. Silahkan Mas Julius. Oke, halo, bisa dengar suara saya? Oh, dengar, sangat jelas Mas. Oke. Nah, ini bicara dengan pakarnya, nih, public speaking-nya bagus nih Mas Julius nih. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Julius. Saya dari kota Boyolali, Jawa Tengah. Saya sangat senang sekali dengan ID, dengan template ID. Saya mulai bergabung di template ID itu kurang lebih mungkin baru aja nggak ada 2 bulan lah. Jadi ceritanya itu ceritanya saya bergabung di template ID ini itu ketika itu apa namanya ada program edit video apa namanya apa itu lupa saya itu jadi apa Gampang video banget. Ya itu gampang video banget. Gampang video banget karena gampang video banget itu karena untuk edit video itu sangat saya butuhkan sekali. Tapi ketika itu terus langsung ada tiga dari cabang ID template ini yaitu Digitatif, Canvalet, juga TikTok. Wah, itu dalam waktu bersamaan saya nggak tanggung-tanggung, saya beli kelas semuanya itu. Karena buat saya ilmu itu adalah investasi yang sangat mahal dan sangat berharga. Berharga sekali. Dan saya belum tahu mengenai template ID ini, saya belum buka webnya, saya belum buka semuanya. Tahu-tahu ketika pada hari itu juga, beli 3 kelas itu, yaitu di Canvalet, di YouTube, di ini TikTok. Dan pada waktu hari itu juga saya beli, langsung saya ditawarin dengan Canvalet sama TikTok.
sama TikTok, dan kelasnya itu juga sudah berjalan. Namun saya lihat backgroundnya ini dari Mbak Kisti ini begitu luar biasa, sehingga saya langsung bergabung di situ dan saya langsung ikut proyeknya. Padahal saya nggak tahu webnya itu seperti apa, isinya bagaimana. Saya cuma dengerin Mbak Kisti menyampaikan, oh ini bagus juga, ini backgroundnya ini luar biasa sekali. Dan ketika itu saya langsung join dan saya langsung ikut proyek. Walaupun terlambat ikut proyek, karena menurut saya, kalau bagi saya secara pribadi, menurut saya database itu bukanlah hal yang sulit buat saya. Kalau database, mungkin saya dalam waktu 1 hari cari mungkin 1000 orang sih bisa, karena saya ada alatnya juga, maksudnya untuk mencari orang gitu. Maksudnya saya punya aplikasi yang untuk mencari orang di situ. Akhirnya saya menjalankan proyek ini saya suka dari produk ID template ini itu karena yang pertama, dia itu ID template ini memberikan kelas, yaitu biasanya karena saya seorang mentor bisnis, saya juga tahu bagaimana kalau berjualan itu bagaimana. Nah, di ID template ID ini saya kaget, karena kenapa? Karena dari Mbak Kistinya dia memberikan itu tujuannya itu untuk membantu orang. Entah nanti mau beli atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting membantu orang, membagikan ilmu, dan ini luar biasa. Karena biasanya kebanyakan yang dari bisnis-bisnis yang lainnya itu biasanya hanya memberikan preview. Jadi memberikan preview atau lewat seminar atau lewat Zoom, selesai di situ langsung jualan. Kalau ini kita beda di iTemplate ID ini. Kita di iTemplate ID ini benar-benar membantu orang, membekali orang. Jadi kenapa harus menjadi bergabung di iTemplate ini? Karena iTemplate ini membantu orang, memberikan ilmu-ilmu, bahkan bukan hanya ilmu-ilmu saja, tapi tadi yang saya dengar ada kesulitan database tadi juga bisa membantu untuk di database, untuk membantu perkenalan. Karena ketika iTemplate ini dia memberikan proyek itu, dari saya melihat dia memberikan perkenalannya, sapaannya, memberikan caranya merangkul, caranya benar-benar membantu. Itu menurut itu bagi saya. Dan di situ preview kelas kelasnya ini benar-benar gratis, dan ilmunya itu sangat bermanfaat bagi banyak orang. Saya sedikit saya sampaikan, ketika saya bergabung di iTemplate ini, walaupun ini kelasnya itu kelas gratis, saya itu sempat ditelepon dari salah satu perusahaan, padahal saya nggak tahu apa mengenai TikTok ini. Tapi akhirnya karena saya nggak ngerti TikTok, karena saya di sini hanya bantu orang, akhirnya maaf Pak, kalau saya memberikan ini saya nggak bisa, tapi ikutlah kelas kelas TikToknya ini. Dan akhirnya pada waktu itu 1 minggu udah ada itu, saya sudah closing 12. Saya closing 12 pembelian. Karena Ya, memang betul. pertama itu Jadi langsung balik modal ya, bahkan Mas? bukan hanya balik modal saja. Saya kan juga ikut cabang lain, baik dari Canva Lab, Closing juga. closing juga. Saya ikut YouTube, closing juga. Jadi ini benar-benar bermanfaat sekali. Karena kenapa? Karena tidak perlu stok produk. Kita benar-benar dibantu, dibina, dibimbing, ilmunya daging-daging sekali. Jadi kenapa harus percaya juga mengenai di iTemplate ini? Kita harus percaya karena iTemplate ini sudah teruji.
sudah teruji, juga sudah banyak membangun reseller-reseller, membantu reseller-reseller, dan kita itu punya apa namanya mentor utama Mbak Kisti ini punya program membuat seperti ini tuh begitu luar biasa sekali. Dan saya yakin tujuannya itu pun juga tujuan beliau itu pun tujuannya untuk membantu orang. Jadi jangan peduli dia mau beli kelas atau enggak. Nah, itu kita bagikan, kasih free, kasih gratis. Karena dengan kasih gratis itu pun kita membantu banyak orang. Dan kalaupun closing ya kita bersyukur. Di samping itu juga ilmunya itu sangat-sangat bermanfaat sekali karena diajarkan dari dasar. Dari kita yang nggak ngerti apa-apa, bahkan sampai kita bisa ngerti, bisa membuat apa namanya iklan, juga bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah saya sangat senang sekali di iTemplate ID ini. Untuk itu para pendengar semuanya di sini pada saat ini jangan berputus asa, ini manfaatkanlah. Karena kenapa? Karena ini investasi. Ilmu itu sangat mahal harganya. Bahkan bersyukurnya kita bukan hanya dapat ilmu, tapi kita juga bisa menjadi afiliasi sehingga kita nanti juga bisa menyampaikan ke orang-orang, ke teman-teman, ke keluarga, ke saudara, ke siapapun dengan iTemplate ID ini khususnya untuk di TikTok ini supaya mereka juga bagus. Seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa bapak-bapak tadi, apa namanya dengan algoritma yang begitu banyak, itu salah satunya nanti ketika kita mau belajar dengan serius juga kita bisa seperti itu juga. Nah, sekian. Oke, Mas Julius sharing yang sangat bermanfaat ya. Jadi gini teman-teman, Mas Julius ini langsung gabung di 3 cabang, dan kalau di iTemplate ID itu sangat fleksibel ya teman-teman. Di iTemplate ID itu tidak ada paksaan, oh harus mengerjakan tugas setelah membeli, dan kalau tidak mengerjakan tugas dikeluarin dari kelas, itu nggak ada. Kita nggak ada sistem seperti itu ya, karena ada beberapa masukan dari berbagai kelas lain bilang, Mbak ini nanti nggak disuruh bikin tugas kan, kalau nggak bisa nggak dikeluarin kan, ada kekhawatiran seperti itu. Nah di tempat kita enggak. Terus Mbak ini nanti kalau ditanya-tanya dijawab kan, biasanya kan habis dijual dilepas tuh, nanti kalau ditanya-tanya nggak dijawab gitu. Nah kita ada 3 penanggung jawab ya teman-teman. Ada yang Mas Pandu itu admin web atau admin yang ahli di bidang blog, jadi tanya-tanya ke Pandu Tomo. Terus kalau tentang proyek dan tentang marketing bisnisnya itu ke saya atau manajer proyek. Kalau selama proyek ke manajer, tapi juga bisa ke saya, jadi kita berdua, tapi penanggung jawabnya lebih utama ke saya. Terus kemudian kalau untuk bertanya-tanya tentang desain itu ada Mbak Ririn. Nah, kenapa kita bagi tugas seperti ini? Sesuai janji kita kepada pembeli itu enggak kita lepas. Dan kenapa dibagi seperti ini? Ya karena kita pembelinya alhamdulillah udah ribuan, biar ke handle. Jadi jangan dihubungin semua adminnya, tapi dihubungin sesuai pekerjaannya gitu. Dan kemudian di Mudah Digital atau iTemplate ID ini kita membolehkan habis beli langsung menjual. Contohnya Mas Julius tadi, ya luar biasa ini ya, memang beliau otak bisnis. Jadi di 3 cabang beliau closing semua, bener-bener deh. Jadi langsung dalam minggu itu juga beliau balik modal dan untung berlipat. Nah ini tadi kita nggak bohong ya, dan nggak sekedar ngecap, langsung dari sumbernya yang bersangkutan ya. Karena bohong itu dosa, nggak berkah. Buat apa kalau hanya untuk mengejar closingan pembeli, itu bukan sifat kami, maka kami menghadirkan orang-orang memang yang berkompeten untuk hal ini gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembicara berikutnya. Mas Julius udah, sekarang Kakak Dwi Kristanto, monggo Kak Dwi. Halo, Halo. suara saya kedengaran ya, Pak? Kedengaran jelas Mas, monggo. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
Nggak ngantuk kan? Ya, udah jam Enggak, Mas. Merdeka, 9. semangat, enggak ngantuk. Salam sejahtera, salam sukses, berkat melimpah. Amin. Perkenalkan, saya Dwi Kristanto dari Solo. Waduh, Jawa meneh dah. Saya salah satu sosmed marketplace di tim muda digital. Profesi yaitu tukang stempel dan desain. Ya, jadi area Solo silahkan pesan Ya. stempel ke Mas Dwi Kristanto nggih. Ya, karyawan swasta di daerah Kailarangan. Kerjaannya Oke, sip. yaitu membuat stempel dan kebutuhan yang berhubungan dengan promosi. Sebelum pandemi, pekerjaan tentang desain dan setting dilakukan hanya dengan komputer. Pada saat itu tidak terpikirkan ternyata dengan HP saja pun bisa. Ya, saya dikenalkan desain di Template ID, induk dari Mudah Digital, karena lucu, Mbak. Karena ada WA nyasar ke HP saya. Oke. Jadi- Mas, ini ada Mas Tomin minta nomor telepon, Mas. Bisa ditulis di chat, Mas. Oh ya, Mau pesen stempel. Bisa Ya. dikirim chat pribadi juga nggak apa-apa. Wah, berkah ya Pak Ya. Pak Dwi ya. masih. Nah, nge-zoom sambil closingan stempel nih. Ya. Bentar. Ketik dulu. Ya. Sudah, Mas? Bisa dikirim chat itunya? Apa saya kirimin, Mas? Saya bantu kirim juga Udah, boleh. Udah Oh, itu. udah. Oke. Saya Ini Mbak dikenalkan, Noni kenapa ini resen? Ya, terus, Mas. saya dikenalkan desain e-template, induk dari Mudah Digital karena ada WA nyasar ke HP saya. Jadi pesan saya pada teman-teman, jadi teman-teman jika ada pesan yang nyasar, pesan WA nyasar, jangan langsung ditolak ya. Dilihat dulu apa ajakannya. Jika itu adalah peluang untuk kita bisa untung dan berkembang, terima saja. Nah, Iya. Mas, ada apalagi yang nanya nih, Mas. Maaf, Ya. Mas, ada yang nanya nih. Wilayah Solonya mana? Waduh, saya mau pesan saya lagi. di Punggawan, Banjarsari. Ya. Tuh Mbak Latifah di Punggawan, Banjarsari, Mbak. Ya, dekat Solo Balapan, stasiun Solo. balapan. Waduh, deket banget. Nanti kan saya mau pulang ke Solo ketemuan ya, Mas. Ya. Insya Allah. Ya. Silakan lanjut. Jadi jika ada ajakan dari WA, dilihat dulu, dibaca. Apalagi ini adalah ajakan untuk mengikuti kelas gratis dari Mudah Digital. Nah, sikat saja. Yang jelas kita akan dapat ilmu dan skill baru. Saya ikut kelas edit video waktu itu. Saya ikut kelasnya kurang lebih 1 minggu. Pada saat itu saya cerita ke teman-teman saya di daerah Kailarangan itu, kalau ada kelas desain online pakai HP saja. Tapi malah mereka ada yang bilang, wah gaya, buat stempel saja kok pakai belajar kelas online segala. Untung saja waktu itu saya tidak termakan omongan teman saya. Apalagi harus keluar uang 299.000 untuk awal daftar dan bergabung. Pada saat itu sebenarnya saya juga bingung. Saya tertarik untuk bergabung, tapi uangnya belum ada. Gimana itu? Nah, terus akhirnya gimana tuh, Mas? Ya, Keren. pada saat itu ya saya berdoa saja, saya pasrah. Dari mana saya?
Yang penting pada saat itu adminnya saya pegang. Pokoknya bagaimana caranya saya harus ambil ini. Walaupun masih menunggu berapa bulan lagi. Berarti saya harus nabung dulu, Mbak. Oh iya gitu. Subhanallah. Baru nabung dulu. Akhirnya Saya berapa pegang. bulan akhirnya beli, Mas? Akhirnya gabung ke kita. Nah, ini juga berkat dari Tuhan ya. Pada saat itu saya bingung. Pada itu pas detik-detik terakhir promo. Terus dapat telepon dari Pak RT saya untuk mengambil BLT. Waduh, saya gembira sekali. Pas banget. BLT. Iya, pas banget itu. BLT, terus saya ambil dan saya gunakan untuk membeli paket gampang video banget pada saat itu. Setelah saya nekat ambil paket desainnya, karena sesuai dengan bidang saya, itulah titik balik hidup saya menjadi lebih berwarna. Cie. Karena hanya dengan HP saja bisa berkreasi dan bisa berpenghasilan. Alhamdulillah. Kira-kira udah balik modal dong, Mas? Sudah balik modal. Alhamdulillah. Dalam berapa minggu, hari, atau bulan? Pada saat itu di proyek yang kedua. Ya, Oh, jadi belum ada sebulan udah balik modal ya? ya. Singkat cerita pada saat itu karena ingin balik modal dengan cepat, saya ikut tawaran untuk proyek afiliasinya. Dengan cara kerja yaitu menjadi admin grup kelas gratis. Dibimbing tim dari awal proses buat kelas, dari bingung sampai bisa. Dan puji Tuhan akhirnya bisa balik modal. Dan jadi ketagihan, Mbak, untuk ikut terus proyek di tiap bulannya. Iya. Nggak pernah libur ya, Mas ya? Ya. Ini teman-teman, ini adalah keunggulan jika kita mau bergabung di keluarga besar iTemplate dan Mudah Digital ini. Kenapa? Karena kita tidak hanya dapat materi dari produk yang kita beli saja, tetapi banyak sekali yang akan kita dapatkan untuk perkembangan diri kita secara pribadi. Juga banyak kiat-kiat dan cara bagaimana kita bisa buka suatu usaha. Di sini peluang bisnis banyak sekali, tergantung kita mau ambil yang apa. Setelah mempelajari, saya juga mempraktekkan ilmunya. Dan tidak diduga, ada saja orang yang minta dibuatkan untuk video iklan, desain, kartu ucapan, serta undangan digital. Padahal saya hanya posting-posting di status WA. Saya baru memanfaatkan untuk WA-nya saja. Jadi belum untuk yang online dari TikTok atau dari saya belum. Wah, baru WA saja udah dapat penghasilan ya, Mas? Belum Iya, merambah ke dari WA. Facebook ya? Iya. Dan ini karena itu saya, ya karena itu Mbak Erni, karena proyek itu saya jadi keren. belajarnya jadi tersendat-sendat. Ya. Oh gitu, tersendat-sendat. Iya, iya. Karena cari duit dulu ya, Mas ya? Iya, betul. Oke. Apalah itu yang penting kan yang dibeli bermanfaat. Kalau ikut proyek nggak beli produknya dulu ya nggak bisa. Iya, betul. Dan kebetulan bulan ini, teman-teman, ada 3 produk digital yang sekarang baru promo. Copywriting Matic, gampang video banget, dan juga kelas TikTok. Mantap. Nah, yang tertarik, silahkan nanti bisa menghubungi admin yang mengajak Anda ikut acara Zoom ini. Biar seperti Mas Dwi Kris, nggih?
Ya, dengan teman-teman yang lain. Iya, biar mengikuti jejaknya Mas Dwi. Ya. Oh ya, bentar saya ajak jalan-jalan sebentar ya. Ya, silahkan. Share screen TikToknya Mas, biar tahu TikToknya Mas Dwi Kristanto. Ya, Diajak ke Solo. Ini mau jalan-jalan kemana? Kirain jalan-jalan ke TikTok. ya. Saya mau menunjukkan ini adalah rintisan bisnis keluarga kami. Oh iya, siap. Oh, subhanallah. Bisa mampir ini kalau ke Solo. Monggo, silakan. Ya, nanti habis tanggal 15, insya Allah saya ke Solo, Mas. Ya, siap. Diborong ya, Mbak. Apa aja jualannya? Ini Main-main ke Sulawesi juga, Mbak. Apa? Main-main ke Sulawesi. Sulawesi lah, kejauhan. Solo, Sulawesi. Sulawesi. Nah, udah. ya, itu adalah untuk karena Itu apa aja tadi yang dijual, Mas? itu ada apa itu kalung tali masker itu aneka Oh masker, iya. aksesoris, souvenir, Wah, keren. Souvenir Solo ya, Mas? anu custom bisa Custom. ya Dijualnya di Bahasa rumah ya, anunya Mas? konektor, Mas. rumah ya konektor Berarti rumahnya depan jalan raya nih, rumah jualan. masih agak masuk ke dalam sedikit. Oke, oke. Coba share screen TikToknya, Mas, biar teman-teman yang kepo dengan Mas Dwi Kristanto bisa. Wah, mohon maaf ini anu, Mbak. Hah? Saya pakai laptop. Laptop. Oh ya, coba masuk lagi. Masuk akun dari HP coba. Nanti saya jadikan co-host atas nama siapa yang dari HP. Saya TikToknya baru sedikit, Mbak. Enggak apa-apa, nanti ditambahin pemirsa ini jadi banyak ya, teman-teman ya. Saling follow ya kita ya. Akunnya Mas Dwi silakan di-follow, nanti sama Mas Dwi tolong di-follow back ya, Mas. Ya, bentar. Kita harus saling berinteraksi apapun agamanya karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kenapa saya jadi guru Pancasila ya? Siap follow Mas Saifuddin Nasa. Oke Mas, ditunggu. Bentar Mas. Sudah masuk, Mbak. Mana belum? Oh, udah masuk. Atas nama siapa? Sama, Dwi Kristanto juga. Dwi Kristanto. Mas Dwi kan sudah co-host, bisa jadikan dia co-host juga kok. Tapi nggak apa-apa sih, Mam. Aku cari deh. Dwi Kristanto. Nih udah Mas, udah co-host. Silahkan share screen dari HP. Caranya gimana masih praktek? Itu Share screen Mas aja. klik hijau-hijau tanda panah ke atas. Diklik share. Coba. Oke, kita sama-sama belajar kok Mas. Saya dulu waktu itu juga dibimbing Mbak Kisti pada saat Zoom. Nggak tahu juga caranya. Terus? Udah. Ya. Terus klik screen. Coba dicari screen. Screen, ya. Ya, oke. Mulai sekarang ya. Ya. Nah, ini sudah Mas, sudah mulai. Mas bisa menuju ke halaman TikToknya. Nah, udah menuju halaman TikTok. Mas. Nah, ini teman-teman ya, TikToknya Mas Dwi Kristanto atas nama Wok Reso. Bu Kriso. Jadi saling, mana tahu bisnisnya saling nyambung ya. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan memberikan rezeki melalui kita. Ya. Yang jelas nambah teman, nambah rezeki. Ya, itu nomor HP-nya saya juga ada, nomor WA-nya. Oke, ini ya teman-teman ya bisa diikuti Mas Dwi Kristanto atas nama Wok Reso. Nanti sama Mas Dwi akan di follow back. Yang pesan stempel, desain bisa ke beliau area Solo Balapan. Oke, jadi sudah balik modal ya Mas Dwi Kristanto ya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah.
Silahkan di stop screen kalau sudah selesai, Mas. Ya, Klik hijau-hijaunya itu jadi merah sekarang, tanda silang merah. Oke, sudah balik. Nah, itu diklik stop screen. Yang merah-merah tanda silang. ya, Oke, Ya, sudah balik kembali modal. aja Mas Dwi. masih belajar. Ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, Mbak Irawati, Ya, nanti di-follow Mas untuk Dwi ya. ya untuk penutupan ya, Mbak ya. Oke, siap. Ya, Silahkan. kita harus selalu semangat ya, teman-teman. Karena dengan selalu bersemangat akan terbangun aura dan sikap positif dalam diri kita. Dalam hidup pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Dan sadarilah tantangan itu hadir satu paket dengan pilihan kita sendiri. Teruslah berjuang dan jauhi sikap-sikap negatif seperti rasa malas dan teman-temannya malas. Iya, cie. Keren, keren. Luar biasa semua. Keren, Semangat, Mas. semangat. Ya, Ya, super sekali kata Mbak Ririn. ya. Oke, sudah, Mas. Karena bisnis itu jangan dipikir susah. Betul. Jalani dan nikmati saja prosesnya. Rasakan hasilnya walaupun belum seberapa. Yang penting kita bisa bahagia dan tidak merugikan orang lain, malah bisa menjadi berkah dengan membantu orang lain. Terima kasih. Oke, sudah Kami setengah 10. kembalikan kepada Mbak Erni. Oke, makasih untuk Mas Juda, Mas Rahmat, Mas Julius, Mas Dwi Kristanto, dan Mas Pandu Utomo, 5 pemuda pejuang keluarga ya. Wah, luar biasa ceritanya. Nah, kita lihat yang raise hand nggak ada. Kita lihat di chat ya, coba ya. Ada pertanyaan nggak? Mas Rahmat, nih pertanyaannya untuk Mas Rahmat. TM-nya biar sampai 1000 itu caranya gimana Mas Rahmat? TM sampai Silakan Mas 1000 ya. Rahmat. Gini, kalau teman-teman udah masuk di kelas lanjutan, itu kan ada kelas yang dari Mbak Noni ya, yang belajar marketing Facebook sama apa Mbak Ano? Mbak Berni? WA dan FB WA marketing. dan Facebook. Di situ marketingnya kita dibimbing selama seminggu itu ada pembekalan. Nanti teman-teman tahu di situ. Saya dapat kontaknya itu dari Facebook dan dari WA. Situ sampai dapat bisa 1000. Nanti itu akan teman-teman tahu dari kelas lanjutan gitu. Itu sih kuncinya. Simpel aja nih, Mbak. Ya, Nanti kalau mau tahu pastinya kita masuk kelas lanjutan. Gitu. Dan saya buktikan saya bisa dapat sampai 1000 kontak target market. Seperti Mas Ano tapi Mas siapa? Mas Yudis kan punya sistem sendiri ya kan. Kalau saya kan memang dari awal belajar dari nol. Saya harus ikutin kemarin itu selama seminggu. Saya ikuti kelas yang Mbak Noni. Dan memang itu pola pikir terbuka. Jadi kita ini kayak langsung dapat corong ya. Itu langsung terbuka dari atas sampai hasilnya target market paling bawah itu yang kecil. Nah itu. Jadi terfokus hasilnya nanti. Tapi ikuti dulu di kelas target market. Seminggu kita belajar itu. Nggak terasa. Dan hasilnya pasti ada perubahan. Nah itu buktinya bisa dapat sampai 1000 kontak. Saya dapatnya dari WA sama dari Facebook gitu. Karena memang judul pelajaran kita Facebook dan WA. Belajar marketing di Facebook dan WA gitu. Itu aja sih. Oke, Mungkin ada tambahan, Mbak? Nggak ada sih Mas, tapi ini di chat pertanyaan sudah nggak ada yang tanya lagi ya. Mas Rahmat Nasir, saya 3 bulan baru gabung, belajar gratisnya kelamaan. Ini Mas Rahmat yang mana ya? Ada Rahmat juga ini. Ya itu Mbak.
Iya. Itu akun saya. Saya yang Oh, komen. Saya kan dulu kemarin gabungnya nanti kan di bulan bulan apa? Ramadan kemarin baru gabung. Tapi sebelumnya itu saya sudah ikut kelas gratisnya udah lama. Saya pelajari oh, bahkan lebih dari 3 bulan. Saya kenal Baristi kan bulan November. Saya oke. ikutin kelasnya itu sekitar Januari sampai di bulan Mei, 3 bulan lebih lah sebenarnya. Saya selalu aktif. Lalu kalau dikasih tugas, saya kerjain tugasnya. Nah, padahal saya nggak pernah beli paketnya. Nanti belakangan setelah saya pelajari, ternyata ada sistem afiliasi. Oh, tertarik di sini. Saya kan hobinya di situ. Di MLM. Dulu kan di MLM. Nah, ternyata afiliasi ini kan hampir mirip-mirip. Cuma kan berbeda. Iya, Beda jalur lah ya. Sama iya sih. beda jalur. Iya Beda beda jalur. jalur. Cuma ujung-ujungnya kan orang. Ya kan. Ujungnya Iya, orang. iya, Di MLM cari orang. Di afiliasi juga cari orang. Ya kan. Dan iya, ujung-ujungnya kan cuan juga. Itu saya iya. tertariknya di situ. Yang kedua kan ada ilmunya gitu. Makanya saya bilang, loh kok sekarang baru saya jalanin, kenapa nggak 3 bulan yang lalu? Iya, betul. Makanya saya bilang rugi banget ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin joinnya? Itu seperti Pak Silius tadi. Mas Silius itu dia mungkin punya kesadaran sendiri langsung, itu secara spontan belinya langsung 3 paket. Kalau saya masih bertahap. Iya. Saya kan kemarin belinya di DPR pertama, terus ikut paket GPB, karena saya jadi admin, saya harus tahu, saya beli juga paketnya. Terus Mm-mm. di paket Cooperating Matic, karena saya admin, saya harus tahu, saya beli juga. Nah, Iya. itu saya belinya pakai apa? Saya belinya pakai ya bonus saya yang di proyek sebelumnya. Oh, keren. Jadi sama Ya, aja jadi nggak modal ya, Mas? sama aja karena bonus yang di proyek sebelumnya saya pakai belanja untuk proyek selanjutnya gitu. Dan sekarang bisa dibilang ya itu tadi malah berlebih di TikTok saya bisa dapat sampai 750. Walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk investasi yang lain kan. Nah itu. Iya, betul Mas, betul. Gitu. Jadi memang sangat menguntungkan. Jadi gini teman-teman ya, bisnis apapun dan apapun pekerjaan atau profesinya, kita itu tetap mencari orang. Nggak bisa nggak mencari orang ya. Dokter gigi, agar dia mendapatkan penghasilan, dia akan mencari orang yang butuh dokter gigi. Baik itu gigi karena sakit atau gigi karena perawatan. Sekarang seorang guru tidak akan bisa berpenghasilan jika dia tidak ada muridnya. Jadi mau nggak mau seorang guru tersebut juga akan mencari orang, yaitu seorang murid. Nah sekarang pedagang konvensional di pasar, ya dia tetap cari orang juga, yaitu pembeli. Kalau nggak ada yang beli, dia dapat duit dari mana? Itu. Jadi kalau kemarin ditanya, Mbak katanya free class, ke ujung-ujungnya suruh bayar. Nah sekarang saya bilang sama teman-teman ya, free class itu kita niatkan untuk ibadah berbagi ilmu, dan teman-teman tahu sendiri yang kita kasih sangat banyak ya, ada e-book, ada fitur, ya ilmunya nggak terbatas cuma di TikTok saja, karena memang kita niatkan di sini mencari pahala. Apapun agama itu mengajarkan berbagi ilmu itu sangat bagus ke depannya untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Tetapi kalau kelanjutannya, kelas lanjutan itu kita minta tolong untuk berbayar, itu tidak ada paksaan ya teman-teman. Boleh boleh ambil, boleh enggak. Dan kalau ada ucapan miring yang bilang katanya gratis, ujung-ujungnya sekarang suruh bayar. Sekarang saya tanya ke teman-teman, kalau saya dan semua tim saya, kita berbagi ilmu gratis terus, kita cari pahala terus, kita bayar listrik, bayar SPP putra-putri kita butuh makan, ya, kita butuh yang namanya beli susu untuk bayi yang mungkin punya bayi, itu nggak bisa kita beli hanya dengan pahala doang, nggak bisa. Itu semua harus dibeli dengan uang. Makanya kami tawarkan kelas lanjutan yang berbayar. Jadi cukup akhiratnya sudah kita kasih di free class tadi, dan dunianya lah kita kejar. Makanya kita suka gembar-gembor bahwa bisnis kita dunia akhirat. Dan kalau masalah, wah Mbak ujung-ujungnya setelah gabung suruh cari orang, enggak juga. Kita bukan MLM. Kalau masalah cari orang, dimanapun bisnis teman-teman akan cari orang. Jadi dokter maupun pengacara pun akan mencari orang juga, gitu. Untuk sebagai pasien atau sebagai klien untuk dia memakai jasa pengacaranya. Jadi ujung-ujungnya semua ya tetap mencari orang apapun bisnisnya.
Jadi kalau di sini yang kita tawarkan bukan hanya kelas desain doang, tapi memang peluang bisnisnya juga ada. Nah, untuk peluang bisnis ini teman-teman join terus langsung jualan kayak Mas Julius tadi ya. Boleh, kita perbolehkan dan komisinya tuh 35% lebih. Jadi kemungkinan teman-teman untuk balik modal dan untung berlipat itu sangat tinggi ya di sini. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Mas Kris, kalau boleh tahu siapa dulu manajer proyeknya? Untuk Mas Kris, ini pertanyaannya Mas Kris. Mas Dwi Kristanto. Halo Mas Dwi. Sudah Mas saya jawab, Mbak. Untuk kapten saya adalah Mbak Erni. Saya, dulu ikut saya ya Mas ya? Itu kalau yang di grup pusat siapa selain saya Mas? Mbak Lia ya? Mbak Risti. Oh, Mbak Risti. Oke, teman-teman. Mas Dwi Kristanto ini di bawah asuhan manajer Risti ya. Jadi mereka kepo tuh Mas, pengen tahu yang dampingin Mas selama proyek siapa, kok pinter amat. Waduh. Jadi mereka nanya manajernya Masih siapa. belajar. Ya, manajernya Mbak Risti. Oke teman-teman, jadi di sini khusus di bulan ini kita buka 3 penawaran sekaligus ya. Jadi dalam bisnis itu kalau teman-teman ingin sukses itu ada 3 pendekatan ya. 1, harus bagus secara promo foto produknya. 2, harus bagus secara video produknya. Dan 3, harus bagus copywriting-nya. Nah, copywriting kita sediakan yaitu dengan nama produk Copywriting Matic. Di produk Copywriting Matic ini nanti teman-teman tinggal kayak kita naik motor Matic aja ya. Motor Matic itu nggak akan bisa jalan kalau kita nggak nyalain kuncinya dan nggak pegang starternya. Jadi walaupun namanya Matic, tetap harus ada step-step yang kita lakukan, yaitu masukkan kunci, kemudian digas, baru motor Matic-nya jalan. Tapi minimal kita sudah nggak pakai kopling lagi. Seperti itu. Nah, kira-kira copywriting Matic itu seperti itu. Teman-teman sudah ada template ready-nya, teman-teman tinggal memasukkan nama produknya di dalam situ. Sama kalau teman-teman pengen ada bonus atau ada potongan harga, teman-teman masukkan ke situ. Terus nanti ketika diklik sudah jadi tuh bahan iklan yang menarik, yang bikin orang enak melirik dan duitnya bisa kita tarik masuk rekening kita. Itu namanya copywriting Matic. Di sana juga banyak diberikan e-book oleh Template ID untuk menunjang bisnis teman-teman. Itu produk-produk yang kita tawarkan selain produk main. Nah, produk yang lain adalah produk gampang video banget. Di mana produk gampang video banget ini itu di dalamnya ada 270 template. Dan di sini kita membahas video dari mulai yang paling dasar, menengah sampai level tinggi. Di sini disediakan template-template untuk Ramadan, template-template untuk Idul Fitri. Jadi teman-teman kalau buka jasa, makanya anak saya ngambil GVB karena tertarik dengan template-templatenya, yaitu template Idul Fitri, Ramadan, yang semuanya tinggal drag-drag aja, masukin foto, masukin nama, sudah jadi template yang keren. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ada 3 pilihan, silahkan beli produk Main TikTok, atau Copywriting Matic, atau gampang video banget. Tiga-tiganya ini jika teman-teman bayar malam ini juga, teman-teman akan mendapatkan kumpulan fitur cara menjadi seorang YouTuber, agar YouTube-nya segera dimonetisasi seperti channel YouTube saya atau channel YouTube Template ID. Hanya untuk orang-orang yang transfer paling cepat malam ini. Ya, tidak semua mendapatkan kumpulan fitur untuk langkah-langkah menjadi YouTuber. Jadi pastikan kalau yang sudah daftar segera transfer malam ini juga agar bisa ngeklaim kumpulan fitur untuk langkah-langkah menjadi YouTuber. Apapun yang dibeli mendapat itu semua, tapi harus transfer malam ini juga. Paling telat sampai besok siang jam 12 siang. Segera transfer dan segera daftar. Oke, seperti itu ya. Karena nggak ada pertanyaan. Ada satu Mbak kayaknya itu. Ada, mana Mas? Akhir di chat. Dari Di Mbak chat. Yusar.
Pak Rahmat kayaknya pernah bilang deh kalau sebelumnya alergi sama TikTok, bener nggak? Wow, lalu apa yang bikin berubah pikiran? Nah, terangin Mas. Ya, dulu kan saya ada komunitas, kita belajar main TikTok waktu saya bikin TikTok pertama. Itu saya nggak cocok karena ya itu melihat TikTok itu kan penglihatannya orang joget-joget ya. Nah, yang pertama saya nggak suka joget. Saya juga orang malu kalau disuruh joget gitu. Ya, kita orang tua disuruh joget ya, ada rasa malu. Makanya saya alergi. Nah, nanti saya tertariknya setelah ini algoritmanya saya pelajari. Ternyata walaupun tanpa kita harus juga joget, dengan posting dengan editing saja membuat video TikTok yang menarik itu bisa membuat TikTok kita menjadi viral gitu, menjadi FYP kan. Nah, itu saya buktikan dan saya coba jalankan karena teman saya sudah jalankan, dia tiap hari joget ya. Tiap hari joget, seorang guru tiap hari joget ya. Sampai followernya itu sudah sampai 10.000, ternyata belum bisa live. Nah, nanti belakangan ini setelah dilihat saya live, ya dia tambah kencang-kencang terus, nah, tapi followernya udah tinggi sekali, udah sampai 20 ribuan. Yang like udah sampai ya puluhan ribu juga. Nah, dia baru dapat kesempatan live juga. Mungkin karena algoritmanya udah naik. Nah, itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Yang awalnya tidak suka dengan joget-joget, ternyata di kelas TikTok kita ini kita nggak perlu Joget-joget. juga joget. Cukup dengan membuat video tutorial Konten-konten yang berkualitas. konten-konten yang berkualitas ya itu sudah bisa menjadi viral dan bisa membuat kita punya TikTok juga menjadi bisa live gitu. Nah, di situ yang buat saya tertarik. Nah, di kelas ini kita dapat di kelas lanjutan ini. Kalau di kelas free-nya kemarin kan diajarin cara-cara membuatnya. Ya, kalau teman-teman memang betul-betul kemarin di kelas free mengikuti tutorial YouTube yang dikasihkan dengan mentor, pasti tahu. Oh, ternyata simpel seperti ini. Membuat gambar simpel. Kita bisa membuat dengan mendesain melalui KineMaster, bisa membuat tanpa aplikasi, langsung dari TikTok sendiri mendesain, bisa bikin video yang ya simple, unik, tapi bisa viral. Nah, itu. Kalau betul-betul teman-teman kemarin ikuti pelajaran yang free-nya, tapi kan sudah berlalu. Nah, kalau mau serius, ya kita coba masuk ke kelas lanjutan. Di situ lebih lengkap lagi, bahkan kita punya kelas optimasi namanya. Nah, di situ akan dibimbing bagaimana setiap hari apa yang harus dilakukan. Dan ya saya buktikan nggak sampai 3 minggu sudah bisa live kan. Nah, itu. Kalau teman yang belum sampai 1 bulan belum live ya mungkin karena optimasinya belum masih ada yang terlewatkan. Nah, itu aja sih Mbak. Halo? Oke, berarti nggak jaminan follower itu bisa live ternyata ya Mas, saya juga baru tahu. Iya, nggak. Mm-mm. Buktikan kan 600 follower dengan like hanya 9.000 saya bisa kemarin itu. Oke, makasih Mas Rahmat untuk informasinya. Dan teman-teman saya mau coba share screen ya. Saya lihatin pertama kali saya sebenarnya TikTok ini sudah lama punya ya teman-teman. Tapi itu karena memang tuntutan dari pekerjaan saya, MLM saya itu diwajibkan punya TikTok. Cuman saya nggak terlalu dulu itu buat apa gitu loh. Jadi sudah lama sampai akhirnya kemudian saya ngikuti perkembangan loh kok TikTok ini untuk bisnis bagus banget ya gitu. Nah, terus saya mulai mempelajarin bagaimana sih caranya supaya FYP videonya karena saya butuh video saya FYP agar banyak view-nya sehingga mereka akan mengepoin apapun bisnis yang saya tawarkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya waktu itu gara-gara saya boomingnya saya share ini tentang Ramadhani yang waktu itu baru ada masalah. Tetapi di sini pastikan teman-teman untuk bikin FYP tanpa harus mendiskreditkan orang. Jadi kita bisa angkat suatu berita yang baru viral itu, tapi kita cari sisi positifnya. Jangan ambil sisi negatifnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang menutup aib orang lain. Jadi nggak perlulah kita buka aib orang. Kita pakai yang positif aja. Nah, ini saya pertama kali
statistiknya itu ada 876,3K ya view-nya. Yang like 19,9K dan yang komen 808. Itulah awal mula follower saya sampai puluhan ribu. Yang pertama itu hanya ratusan aja, dan ratusan itu aja adalah member-member MSI saya. Ya, nah kemudian dengan saya bikin status yang viral ini, akhirnya kanan kiri depan belakang jadi ikut naik seperti ini. Ini jadi atasnya ini tentang bakso ya, jadi 7.462 view. Nah, terus kemudian ada ini, kebetulan saya ngiklan juga, jadi 7.000 juga, ngiklan tentang mudah digital. Padahal sebenarnya di sini, di bagian berandanya sini, kalau bisa kita jangan hard selling. Jadi saya memang hard selling, tetapi hard selling saya tutupin dengan konten-konten yang memang diminatin masyarakat ya. Karena welcome to Indonesia, itu mereka lebih Jadi senang. kelas lanjutan, Mbak. Enggak sih, enggak semua. Kata Mbak Gisti enggak apa-apa, sedikit-sedikit buat mereka gatel aja. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi dipancing dengan satu video sehingga kanan kiri depan belakang itu bisa ngikut FYP juga. Nah, caranya bagaimana supaya FYP kayak gini Mbak Erni? Nah, itu ada triknya. Nah, triknya biar FYP ini apa? Biar seperti video saya sampai 876,3K ini semua sudah saya kupas habis ada di materi TikTok-nya, dan alhamdulillah beberapa tim yang duplikasi ilmu dari saya, memang ilmu saya belum seberapa ya teman-teman, tapi itu benar-benar dari praktek saya pribadi yang saya tuangkan ke dalam materi gitu. Itu beberapa alhamdulillah seperti contohnya Mas Rahmat, Mas Dwi Kristanto, putra saya, Pandu, Mas Yuda, itu tadi ya, Mas Julius, mereka mempraktekkan dan alhamdulillah memang kenyataannya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, ini sekarang bisa dilihat pengikut saya 10,1K dan suka saya 28 ya. Ini kemarin follower saya sempat 12.000, cuman karena akhir-akhir ini saya suka hard selling ya, suka langsung promo jualan, ini gara-garanya itu follower saya turun. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu bagaimana caranya bisa kayak Mas Rahmat tadi mendapatkan bonus sampai 750.000 dan bonusnya bisa untuk membeli TikTok ADS tanpa mengeluarkan uang ya. Terus bisa seperti saya, pengikutnya langsung banyak, bikin konten video yang cepat FYP itu trik-triknya apa supaya langsung dapat 850.000 view itu. Terus juga akan diajarin untuk jualan di TikTok Shop seperti Mbak Lia ini ya. Ini yang sudah membuktikan jualan di TikTok Shop seperti ini, kita dengerin. Suaranya putus-putus, Mbak. Nah, ini kayak gini ya, nanti akan diajarin cara TikTok Shop kayak gini. Ini ada di modul 22 sampai 25 cara jualan di TikTok Shop. Dan di mana cara jualan di TikTok Shop ini oleh para pembeli sudah diduplikasi dan mereka pun juga alhamdulillah. Nah, dan mereka pun alhamdulillah memang sudah berpenghasilan juga dari TikTok Shop ini. Kira-kira seperti itu. Tadi saya lihat kayaknya ada pertanyaan lagi buat Mas Rahmat ya.
Pak Rahmat, maaf tanya, kalau udah FYP atau udah bisa live, apakah ada komisi dari TikTok seperti menggunakan kode referral atau langsung bisa masuk ke TikTok Shop? Silahkan Mas Rahmat dijawab. Halo Mas Rahmat. Sepertinya Mas Rahmat tidak on ya. Beliau kemana tuh? Mas Rahmat, ada yang tanya tuh. Oh, dibantu host dulu Mbak. Oke. Maksudnya dibantu host dulu gimana ini ya? Maksudnya saya yang jawab gitu Mas. Oh, udah Mas, sudah saya jadikan co-host. Silahkan Mas Yuda. Ya, halo. Mas Yuda, Mas Rahmat. Apa tadi pertanyaannya? FYP apa? Setelah FYP. Apakah kalau live itu dapat komisi? Kalau komisi di TikTok kan sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama kan membagi referral, membagi link referral ya. Nah, itu yang komisi langsung itu walaupun belum live, itu sudah bisa dapat komisi dengan cara membagikan link referral TikTok teman-teman ke orang lain untuk mendaftar bagi yang belum pernah install aplikasi di TikToknya ya. Dengan memberikan kode apa namanya itu Mbak? Kode referral. Kode referral ya. Nah, itu yang walaupun tanpa live itu sudah bisa dapat komisi dari situ. Nah, terus kalau kayak yang sudah live, perhitungan komisinya dia agak berbeda. Jadi dia sistemnya poin. Jadi pada saat teman-teman bisa live dan banyak penonton, mereka akan memberikan mungkin teman-teman bisa lihat kalau ada yang live itu ada yang memberikan bunga, ada yang memberikan bahkan pesawat, itu sudah nilainya besar sekali tuh. Bahkan kemarin saya lihat ada yang berani memberikan berlian yang nilainya berapa? 1.000 poin. Nah, itu komisi-komisi dari situ. Terus nanti teman-teman dapat dari situ itu yang ditukarkan. Poin itu ditukarkan menjadi uang. Selain itu ada juga yang satu, Mbak, mungkin kita belum sempat expose, saya pelajari beberapa hari ini. Ada tantangan dari TikTok. Kalau teman-teman bisa selesaikan tantangan dari TikTok, itu akan dapat komisi. Ya, seperti yang kemarin saya dapat ini, yang bonus 750.000 voucher, itu ada tantangan yang saya selesaikan dari TikTok. Saya selalu buka di pembaharuan, di pesannya, itu ada pesan-pesan TikTok di situ masuk. Saya ikuti, oh ya saya bisa kerja. Saya coba kerja, ternyata kemarin saya bisa selesaikan, dan saya diminta untuk mengisi data sebagai pemenang. Nah, di situ saya dapat kemarin, langsung dapat 5 kupon. Lumayan kan, 1 kupon 150. Saya bisa gunakan kembali untuk mempromosikan produk-produk saya, video tutorial saya. Gitu. Dan itu saya manfaatkan sebaik-baiknya. Kupon itu saya tidak pakai begitu saja bahwa video saya cuma video yang biasa saya mau expose, enggak. Saya akan cari video-video yang berpotensi untuk menjadi peluang cuan buat saya. Itu yang akan saya, karena dia masih ada limitnya sampai tanggal akhir bulan. Jadi 1 bulan masa berlakunya itu voucher. Nah, jadi ada tiga sumber. Yang pertama dari membagikan referral, yang kedua pada saat kita live mendapatkan penghargaan dari orang dalam bentuk bingkisan, ya, bingkisan apakah bunga. Nah, kan teman-teman bisa lihat itu ada yang punya potensi-potensi tersendiri mereka, kemampuan, dia dapat dalam live. Terus yang ketiga, menyelesaikan tugas-tugas dari TikTok sendiri. Nah, kalau saya kemarin dari menyelesaikan tugas, karena saya live belum banyak mendapatkan gift, karena saya tidak berharap gift dari situ, hanya sekedar hiburan. Tetapi saya mengikuti yang tugas dari TikTok ini. Nah, itu yang saya bisa dapat bonus dari situ. Itu sih, Mbak. Oke, yang jelas sih saya mau ikutan Mas Rahmat tuh. Nanti kalau BT di jalan saya mau live Mas. Itu sangat membantu biar kita nggak ngantuk ya Mas ya. Bener sekali itu. Ide yang bagus. Ide-ide yang sangat bagus itu Mas. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu caranya mendapatkan 5 kupon kayak Mas Rahmat nanti Mas Rahmat bikin fiturnya khusus para pembeli ya Mas ya. Ya, Bagus ya, siap. Mas ya. Oke, siap. Jadi nanti lebih jelasnya akan dibuatin fitur. Fitur itu adalah video tutorial oleh Mas Rahmat.
Oke teman-teman, seperti biasa kita Zoom itu hanya sampai jam 10 ya. Sekarang sudah jam 9:54 ya. Jadi saya akhiri sesi pertemuan Zoom malam ini. Untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir baik di Zoom maupun di YouTube ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga waktu dan teman-teman yang diinvestasikan kemari itu bermanfaat. Banyak ilmu yang tadi udah di-share para dua jagoan muda, Mas Yuda dan Mas Pandu, dan tiga bapak yang soleh dan baik, pejuang keluarga, Mas Rahmat, Mas Dwi Kristanto, dan Mas Julius. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan, itu adalah dari kami sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Dan jika ada manfaat untuk teman-teman, itu murni dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ayo silahkan hidupkan mic-nya. Kita pamitan yuk. Seperti biasa. Ayo hidupkan mic-nya, Oke, hidupkan teman-teman. videonya. Kita pamitan yuk. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Mas Terima kasih Yuli. teman-teman. Ya, Mas Dwi. Makasih semua teman-teman ya. Makasih Mas Iman. Makasih Mbak Pita. Mas Julius senyumnya lebar nih, banyak duit nih. Makasih Mbak Jatur, makasih Mbak Fonik. Kang Guna kenapa ini kok angkat tangan? Udah habis Mas, tadi nggak angkat tangan. Makasih Mbak Istri. Makasih Mbak Indah. Wah Mbak Diana baru masuk telat. Nanti ada siaran langsungnya Mbak, siaran ulangnya Mbak. Makasih juga Mbak Lucy, Mbak Nur. Saya mohon izin pamit ya. Terima kasih. semua ya. Ya, semuanya terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali. Semoga Oke, sukses selalu. Amin, amin. Oke, saya end ya. Assalamualaikum.